Hello, salam jumpa para sahabat Indonesia, pecinta serial Mahabharata. Kali ini akan hadir kembali untuk menyajikan kisah dan tokoh-tokoh hebat dari kisah besar Mahabharata. Sosok yang akan kita angkat kali ini adalah Santanu, salah satu tokoh protagonis wiracarita Mahabharata. Sebelum kita mulai, tak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sajikan ini bisa menghibur dan bermanfaat buat sahabat tercinta semua. Dalam Adiparwa, kitab pertama Mahabharata, dikisahkan bahwa Santanu merupakan putra bungsu dari pasangan Raja Tatipa dan Ratu Sunanda dari Trah Candrawangsa keturunan Raja Kuru. Walaupun sebagai putra bungsu, namun Santanu lah yang mewarisi tahta ayahnya. Pada saat ayahnya hendak pensiun, kakak Santanu yang bernama Dewapti dan Balika menolak mewarisi tahta. Dewapti yang mengidap kusta memutuskan untuk hidup sebagai pertapa demi menemukan kedamaian. Sementara Balika, maka dari itu Santanu menggantikan posisi ayahnya sebagai raja di Hastinapura. Mahabharata mendeskripsikan Santanu sebagai seorang raja yang tampan, cakap memainkan senjata, dan senang berburu ke hutan. Dikisahkan bahwa pada saat Prabu Santanu berburu ke Sungai Ganga, di sana ia berburu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Tubuhnya sangat indah. Karena terpikat oleh kecantikannya, maka Prabu Santanu jatuh cinta dan melamar gadis itu untuk dijadikan permaisurinya. Dewi Gangga pun bersedia menerima lamaran itu, namun dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Prabu Santanu. Syaratnya adalah bahwa apapun yang ia lakukan terhadap anaknya kelak, Prabu Santanu tidak boleh melarang. Jika Prabu Santanu melanggar janjinya, maka Dewi Gangga akan meninggalkan. Karena perasaan cinta yang meluap-luap tanpa berpikir panjang, maka syarat tersebut langsung dipenuhi oleh Prabu Santanu. Setelah Prabu Santanu dengan Dewi Gangga menikah, Dewi Gangga pun mengandung putranya yang pertama. Dan tak lama setelah tersebut lahir, ibunya segera menenggelamkannya ke Sungai Gangga. Begitu pula pada putra selanjutnya, putra kedua sampai dengan ketujuh. Sang raja mengetahui hal tersebut karena selalu membuntuti istrinya. Namun ia tak kuasa mencegah karena terikat akan janji pernikahannya. Ketika sang dewi mengandung putranya yang ke-8, Prabu Santanu tak tahan lagi. Lalu ia menghentikan perbuatan permaisurinya yang dia anggap sebagai perbuatan biadab dan tidak berberi kemanusiaan. Dewi Gangga pun menjelaskan bahwa putra-putra yang ia lahirkan merupakan inkarnasi dari Astawasu atau 8 wasu. Tindakan yang menenggelamkan bayi-bayi tersebut adalah untuk membebaskan jiwa mereka agar segera mencapai surga, kediaman para wasu. Ia menjelaskan bahwa 8 wasu tersebut pernah mencuri lembu sakti milik Resi Wasista. Karena ketahuan, mereka dikutuk oleh Resi Wasista supaya terlahir ke bumi sebagai manusia. Salah satu dari 8 wasu tersebut bernama Prabata, yang merupakan penggagas rencana pencurian tersebut. Karena ia merupakan pelaku utama, maka Prabata dihukum hidup paling lama sebagai manusia. Ia dilahirkan terakhir sebagai putra ke-8 Dewi Gangga. Setelah menjelaskan hal tersebut kepada Santanu, Dewi Gangga lenyap di telan Sungai Gangga sambil membawa putranya yang ke-8. Santanu merelakan kepergian permaisurinya dan kembali ke istana. Anak ke-8 inilah yang kelak dikenal dengan nama Bhisma. Dalam masa kesendiriannya setelah ditinggal harum semerbak, dengan rasa penuh penasaran, Prabu Santanu datang ke Sumayama. Di sana, ia menemukan sumber bau tersebut yang ternyata dari seorang gadis desa bernama Gandawati, lebih dikenal sebagai Satyawati. Gadis tersebut sangat elok parasnya dan harum tubuhnya. Prabu Santanu jatuh cinta dan punya hasrat ingin melamar gadis tersebut. Dewa Brata tidak sanggup melihat ayahnya menderita. Bertanya pada kusir yang mengantarkan ayahnya. Dari kusir itulah diketahui bahwa ayahnya
tengah jatuh cinta pada seorang gadis. Akhirnya, Dewa Brata berangkat ke Sungai Yaman yang mewakili ayahnya untuk melamar putri dari Dasabala, yaitu Satyawati, yang sangat diinginkan ayahnya. Dan cinta dan baktinya kepada sang ayah, ia menuruti segala persyaratan yang diajukan Dasabala. Ia juga bersumpah tidak akan menikah seumur hidup dan tidak akan meneruskan tahta keturunan kerajaan Kuru, agar kelak tidak terjadi perebutan kekuasaan antara keturunannya dengan keturunan Satyawati. Bersumpah atas cinta dan kepercayaan ayahku padaku, Satyawati. Aku tidak akan menghabiskan hidupku sebagai Raja Hastinapura, tapi sebagai pelayannya saja. Sumpahnya disaksikan oleh para dewa, dan semenjak itulah namanya berubah menjadi Bisma. Karena kebaikan hati dan ketulusan hati anaknya, maka Prabu Santanu menganugerahkan Bisma umur yang panjang dan berkat mampu menentukan waktu kematiannya sendiri kapan ia inginkan. Akhirnya Prabu Santanu dan Dewi Satyawati menikah, lalu memiliki 2 orang putra bernama Citranggada dan Citrawirya, adik tiri Bisma. Setelah Santanu wafat, Bisma menunjuk Citranggada sebagai penerus tahta Hastinapura, sedangkan ia sendiri berperan sebagai pelindung raja dan pelindung tahta Hastinapura. Demikianlah kisah dari Prabu Santanu. Jika sahabat Indonesia memiliki versi lain dari kisah ini, silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan kisah kali ini bisa melengkapi pengetahuan dan wawasan kita tentang kisah dan tokoh dari serial Mahabharata. Salam hormat dari saya, sampai jumpa di kisah selanjutnya.